Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi keberkahan dan manfaat kita semua. Penyiarannya Rizky, siapkan dulu Rizky sebelum kita belajar. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya kehadiran kita. Kita ada 10 orang, yang masuk hari ini ada 7 orang, berarti 3 orang sakit. Ibu panggil namanya satu-satu, nanti bilang hadir ya. Yang pertama Heti Hainur Rahmi, nggak ada ya, sakit, udah izin sama Ibu tadi. Kemudian Intan Afrilia ada? Hadir, Bu. Sebelumnya Ibu lihat dulu di Google Classroom. Udah diisi absennya semuanya di Google Classroom. Google Classroom yang sudah absen. Oke, jam 6 tadi ya Ibu posting ya absennya. Oke, semuanya udah nyerahkan. Heti sakit, tapi dia sudah menyerahkan absennya. Nila sudah, Rifki sudah, Ulfa Mubarakah. Dah, semuanya sudah absen di Google Classroom. Nah, sekarang Ibu mau perlihatkan ada soal kita kemarin ya di Google Form. Soal pretest, udah kamu kerjakan semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ya. Oke, nanti Ibu lihat nih, Ibu buka Google Drive-nya sini. Gendi sudah, Nila, Tun, Intan, Rizky, Heti, Rifki, Ulfa, Mita. Dah, pertanyaan yang pertama, coba kita bahas. Alat ukur massa tubuh yang tepat apa? Jawabannya? Timbangan. Anak Ibu jawabnya benar. Ada satu yang salah. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang dapat diukur disebut apa? Besaran. 100% semuanya jawabannya betul nih. Berarti untuk pertanyaan yang minggu lalu betul semua. Jadi dapat Ibu simpulkan dari 4 soal yang kamu kerjakan, semuanya hampir rata-rata anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami pelajaran minggu lalu dan pelajaran minggu ini, hari ini akan Ibu jelaskan sekarang. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengerjakan dengan baik. Beri aplaus buat kita semua dulu. Tepuk tangan dulu, semangat belajarnya ya. Oke, bagus. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Lihat slide yang Ibu bagikan ya. Sudah, Bu. Udah, baca apa materi pelajaran kita hari ini tentang Objek IPA dan dan pengamatannya. objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang Ibu lihat kan ada 2 gambar. Ada nampak di sana gambar? 2? nampak, Bu. Ada, Bu. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Oke, jawab satu-satu ya. Gambar kegiatan apa yang dilakukan dari slide tersebut? Mengamati. Melakukan pengamatan. Nah, kemudian selanjutnya apa perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Gambar pertama mengamati dengan mikroskop. Gambar Bagus. kedua Yang kedua, mengamati dengan menggunakan indera penglihatan. nah, kemudian apa lagi perbedaan dari kedua gambar tersebut? Yang lainnya? Di dalam laboratorium. Penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk kita demi berbagai hal yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Mana Ibu? Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang pengamatan. Ya. Nah, kemudian lanjut. Nampak slide Ibu di sana. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama dapat menerapkan 3 komponen keterampilan metode ilmiah. Itu adalah pengamatan, referensi dan komunikasi melalui kegiatan ilmu dan ilmu. Yang kedua, instrumen penilaian Ibu. Ada penilaian pengetahuan, nanti kita adakan kuisis di akhir pembelajaran. Ada pretest tadi sudah kamu kerjakan ya di Google Form.
Sudah kan? Ada gambar terlihat di sana. Gambar apa itu? Panda. Ya. Panda. Nah, ini kegiatan kita nih, mengamati panda nih. Apa yang kamu lihat dari sana? Apa yang bisa kamu lihat? Warna. Warnanya apa? Warnanya apa? Hitam putih. Hitam putih. Hitam putih. Bagus. Apa yang kita lihat dari gambar tersebut? Besar panda. Apa? Besar panda. Seperti apa dia? Makan apa padanya? Bambu. Tebu. Makan bambu. Nah, sekarang coba Ibu bahasi lagi. Apa yang bisa diukur dari seekor panda ini? Kecepatan berlari panda. Kecepatan lari. Kemudian apa lagi yang bisa diukur? Seperti Masa tubuh kegiatan panda. kita ya, masa tubuh pelajarannya minggu lalu ya. Sekarang kita mulai melakukan kegiatannya. Buka LKPD-mu yang sudah Ibu share di Google Classroom dengan di WA Group. Proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Ya, Interaksi dan mengkomunikasi melalui kegiatan mengamati dirimu dan temanmu. bagus. Alat yang digunakan apa di sini? Dan meteran. Meteran untuk mengukur tinggi badan, panjang kaki, dan panjang tangan. Nah, Kemudian timbangan untuk mengukur masa masa badan. badan. Oke, bagus. Nah, sekarang cara kerjanya amati ciri-ciri fisik kamu, kemudian bandingkan dengan temannya. Bentuk hidung, paham semuanya bentuk hidung? Warna kulit, tinggi badan, bentuk mata, massa tubuh, panjang tangan, dan panjang kaki. Dah, silakan kamu amati ciri-ciri fisik kamu, langsung isi pada tabel tersebut. Atau kamu buat di buku, silakan. Kemudian nanti hasilnya kamu bandingkan dengan temanmu. Paham kerjanya? Dah, sekarang Ibu kasih ya waktunya. Kamu mengerjakan selama 15 menit. Dari sekarang, jadi nanti bertukar data dengan Eva. Gendis bertukar data dengan Mila. Dan Nadine bertukar data dengan Rizky. 15 menit dari sekarang lakukan kegiatan mengamati ciri fisik itu. Ya, bagaimana bentuk hidungnya, warna kulitnya. Gendis sama siapa tukar datanya, Gendis? Sama Adis, Bu. Ini sudah masuk 6 orang. Data pengamatan ciri fisiknya. Ulfa dengan Intan, tukar datanya. Kemudian Gendis dengan Milatun sudah. Rizky Ramadan dengan Nadine. Ya. Dah, datanya sudah lengkap. Ibu lihat di WA grupnya. Dah, bisa kita diskusikan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, kelompokkan ciri-ciri fisik yang dapat diukur. Oke. Siapa yang mau menjawab? Masa tubuh, panjang tangan, dan panjang kaki. Oke. Ada berapa? Empat. Panjang kaki. 4. Apa yang 4 tuh? Panjang kaki. Apa yang 4? Panjang tangan dan panjang kaki. Berarti ada ya, paham semuanya? Paham, Bu. 4. Kelompokkan ciri-ciri fisik yang tidak dapat diukur. Berarti tinggal sisanya ada 3. Oke, Gendis. Apa jawabannya, Gendis? Bentuk hidung, warna kulit, dan bentuk mata. Menyimpulkan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Bu, saya menjadi paham menerapkan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Oke, bagus. Itu dia kesimpulannya bahwa yang kamu kerjakan hari ini, kamu menerapkan 3 proses penyelidikan ilmiah dalam IPA. Apa itu? Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera. Itu menghasilkan data yang tidak dapat diukur, yang disebut data kualitatif.
komunikasi. Paham untuk kegiatan kita yang pertama ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk LKPD yang kedua, silakan Kak. LKPD yang kedua kita menentukan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, silakan buka LKPD-nya dulu sambil Ibu nanti putarkan ada video yang mau diamati. Dan nampak video Milatun semuanya? Ini Ibu putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan melakukan pengamatan benda hidup dan benda mati yang ada di lingkungan rumah saya. Contohnya seperti entok, kucing, tumbuhan. Tak hanya benda hidup, benda mati pun bisa diamati. Contohnya batu, tanah, sinar matahari. Sekian dari saya. Udah diamati video dari Mila tentang pengamatan lingkungan di sekitarnya? Ada. Jadi pengamatan di sekitar kita ada makhluk hidup dan benda mati. Udah, bisa kita diskusikan ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Gendis. Oke, Gendis, bagus. Silakan Gendis. Jenis makhluk hidup, ikan, semut, dan tumbuhan. Oke, yang lain? Intan, apa Intan yang diamati di sekitar rumahnya makhluk hidupnya? Kucing, ayam, pohon mangga, terus? Oke, kesimpulannya siapa bisa buat kesimpulan untuk kegiatan pengamatan kita yang kedua ini? Ulfa. Jadi faham menentukan objek yang dipelajari dalam IPA. Ada berapa objek yang dipelajari dalam IPA? 2, Bu. 2. Ya, apa yang 2, Mila? Benda hidup dan benda mati. Sekarang Ibu adakan refleksi atau penguatan ya pelajaran kita hari ini. Bahwa yang pertama tadi kamu menerapkan 3 proses penyelidikan dalam IPA. Ya, dalam penyelidikan IPA ada 3 tahapan. Yang kedua, melakukan inferensi, mengkomunikasikan data tersebut. Ya, objek yang dipelajari dalam IPA ada 2, yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup yang disebut komponen biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ada komponen abiotik terdiri dari benda mati seperti cahaya matahari, udara, air, batu, ataupun tanah. Paham anak-anak Ibu tentang materi pelajaran kita hari ini? Oke, baiklah. Sekarang Ibu ingin tahu kemampuan kamu dalam belajar hari ini. Silakan buka chat yang ada di sini, kita adakan kuis. Kuisnya langsung diisi pada chat ya. Disebut apakah komponen yang terdiri dari makhluk hidup? Silahkan ditulis. Biotik, yang lain? Biotik, Gendis, Mila. Oke, udah 6 ya. Jawaban anak ibu benar, semuanya disebut komponen biotik. Tapi Ulfa yang dapat nilainya paling tinggi karena Ulfa yang pertama menjawab. Nah, sekarang ibu pengen lihat reaksinya. Untuk pelajaran hari ini, 1, kamu tulis di chat juga ya. Yang pertama, kamu senang dan kamu mengerti tentang pelajaran hari ini. Yang kedua, kamu senang, tapi kamu belum paham. Masih ada yang belum dipahami. Yang ketiga, kamu tidak senang dengan pelajaran hari ini karena saya tidak mengerti. Silahkan 6 orang anak ibu tulis di chatnya angka berapa yang menurut perasaan kamu. Angka 1, 2, atau 3. Dan ini jawabannya Ulfa senang karena saya mengerti. Terima kasih. Gendis 2, senang tapi masih ada yang belum paham. Nadine senang karena saya mengerti. Mila senang karena saya mengerti. Rizky, saya senang karena saya mengerti. Oke, terima kasih anak ibu atas perhatian dan semangatnya dalam belajar ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ada cerita singkat. Kamu tahu Imam Syafi'i? Jadi dia pernah menyatakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita dituntut apa di sini anak-anak menurut pernyataan dari Imam Syafi'i tersebut? Belajar terus walaupun pahit yang kamu alami, jatuh bangun. Sebelum ibu akhiri, untuk pertemuan kita yang berikutnya jangan lupa kamu membaca di buku paketnya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ibu ucapkan terima kasih buat antusias, semangat dan perhatian anak ibu belajar hari ini. Akhir kata, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya anak ibu. Oke, sampai jumpa ya minggu depan ya. Dadah.